Kekerasan hati Firaun dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dahsyatnya Tuhan didemonstrasikan karena kekerasan hati Firaun. Jadi ayat 18, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Inilah keadilan Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapakan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Tuhan. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau Tuhan menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Tuhan menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ngeri sekali kalau begitu. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu siapa? Kita. Saya ulangi lagi, ini ayat penting. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Katakan semua sama-sama, 1, 2, 3. Yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Inilah Tuhan kita. Betapa luar biasa. Kita ini benda-benda. Terima kasih Bapak. Luar biasa Tuhan kita, bukan? Benda-benda yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Maka itu dalam kehidupan kita, jangan pernah kita sembrono dalam hidup ini lalu kita seenaknya. Amin. Lebih-lebih semua kita yang pernah punya pengalaman, dengar ini, lebih-lebih semua kita yang pernah punya dua macam pengalaman. Saya pegang terus hidup ini dengan dua hal ini. Nomor 1, kalau ada di antara kita tahun-tahun dulu dalam kegelapan, dalam kejahatan, dalam tidak mengenal Tuhan, kita pernah mau mati, saudara. Entah karena kecelakaan, entah karena sakit, entah karena kelaparan, entah karena apa saja, kita pernah mau mati. Dan kita hidup sampai tahun 2004 ini, hidup sampai saat ini, berarti kita adalah benda-benda untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kalau masing-masing kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu dulu tidak berguna, dulu nggak ada apa-apanya kita. Orang itu kalau lihat kita juga sampai berpikiran lebih baik lihat kucing sakit daripada lihat orang itu. Misalnya begitu, ada orang seperti itu. Lalu sekarang ini Tuhan bisa memuliakan kita sampai seperti ini. Bukan cuma masalah baju yang kita pakai, tidak, tetapi masalah kegunaan dalam hidup ini, saudara. Saudara, itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Berapa tahun terakhir ini di TV sering muncul, dan saya baca di Intisari yang bulan Juni ini, saudara, Indonesia punya seorang warga namanya Butet Manurung. Saudara, dia itu punya 2 kesarjanaan. Tetapi sekarang orang ini jadi kenal, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, ketika dia memanusiakan anak-anak suku Kubu, suku anak dalam di Sumatera. Dan luar biasa kisah yang saya baca di Intisari bulan ini. Dia nggak mikirkan gaji, dia cuma punya pikiran satu saja, kapan mereka itu jadi manusia. Nah, waktu berapa lalu Pak Aido, Pak Tapenson baca itu punya ide, bisa nggak ide kita undang ke sini untuk memberi motivasi buat kita semua. Bayangkan 2 kesederhanaan. Dia punya kesempatan tinggal di Belanda, tapi dia tinggalkan itu karena ada suku anak dalam, suku orang Kubu yang dia kasih. Luar biasa. Nah, saudara, sayang di situ nggak ditulis, tapi pasti Butet Manurung pernah punya pengalaman masa lalunya. Siapa dia? Nah, kata-kata yang tulis di situ adalah apa motivasinya? Sederhana. Saya ingin bisa berguna buat orang lain. Enggak ada kata yang lain. Nah, siapapun kita dalam kehidupan ini, apalagi saudara para pengusaha, saudara pegawai, dan saudara punya posisi, siapapun kita, perhatikan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita jadi benda-benda kemuliaannya, kata ini bagus sekali. Hargai kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hargai kemurahan hati Tuhan ini. Tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini kecuali hidup ini berguna buat orang lain dan buat Tuhan. Maka seumur hidup kita akan lihat nanti
Dapat Tuhan itu dipermuliakan lewat kehidupan kita masing-masing. Saudara, inilah kerinduan Tuhan atas kehidupan kita, supaya rencana kekalnya itu terjadi. Maka itu kita periksa diri sebagai tanah liat. Jangan kita suka membantah kepada pembentuk kita, kepada pencipta kita. Biarkan dia berbuat semua maunya atas kehidupan ini. Kalau setiap saat kita bisa merenungkan, wah itu luar biasa dalam hidup ini, saudara. 2 minggu lalu, 10 hari yang lalu, pokoknya dari tanggal 6 sampai tanggal 16 Juni ini, saya ada di Gorontalo, di beberapa kecamatan. Lalu saya juga ada di Minasa, di beberapa kecamatan di kota Manado. Nah, ada banyak pertanyaan yang masuk dalam pelayanan itu. Saya menemukan begini, saudara. Ternyata kalau kita mau jujur dan memaksimalkan otak kita, dengarkan ini. Ternyata kalau kita mau jujur dan kita mau memaksimalkan otak kita, saya menghitung, sebetulnya setiap 3 menit kita manusia ini bisa memunculkan satu ide baru. Coba bayangkan, kekuatan daya pikir kita itu luar biasa. Setiap 3 menit, kalau kita mau tidak egois, hidup tidak memikir diri sendiri saja, ternyata tiap 3 menit bisa keluar satu ide untuk buat sesuatu buat orang lain, saudara. Nah, yang menemukan ini ternyata anak-anak saya yang satu tim ini kumpul. Karena selama perjalanan itu kami banyak diskusi, banyak cerita. Dan hitung-hitung, tiap 3 menit ini bisa keluar ide baru. Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Bayangkan, kalau kita mau maksimal, nggak usah 24 jam, kita perlu tidur juga, bukan? Ambil saja 14 jamnya. Bagi 3 menit, berapa ratus, berapa ribu ide yang kita bisa keluarkan setiap hari. Wah, ini luar biasa. Dan itu bisa berguna buat banyak orang di sekitar kita. Maka itu latih otak kita untuk cepat berpikir, untuk cepat berkeputusan, untuk cepat bertindak. Karena waktu nggak pernah kembali lagi dalam hidup ini. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Ayat terakhir, saudara. Jadi kita harus memikirkan ini dengan serius akan kehidupan ini. Menyadari betapa Tuhan itu menghargai kita atas semuanya itu. Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 36. Dengan sebuah kalimat dan bahasa yang penuh kekaguman dan sangat puitis, Paulus menulis, oh, itu satu kekaguman, ungkapan yang luar biasa. Oh, alangkah dalamnya, apanya? Kekayaan. Jangan diterjemahkan uang kekayaan di sini, tetapi itu semua keberadaan Bapa kita. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Yang kedua apa? Hikmat. Yang ketiga, pengetahuan Tuhan. Luar biasa. Dalam itu, saudara. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara bisa berkata amin dengan firman ini? Sungguh, saudara, tak terfahami, tak terselami, tak terselidiki. Terlalu ajaib, terlalu ajaib. Maka itu makin dekat kita dengan Bapa kita di surga, makin sungguh-sungguh kita mengasihi Dia, makin banyak kekaguman yang kita temukan dalam hidup ini. Maka itu mari jujur, anak-anak Tuhan. Kalau saya memberikan kata-kata ini, saya bukan mengintimidasi atau membuat saudara jadi tersinggung atau tertekan, tidak. Tapi saya ingin begini. Umur berapa saudara sekarang? Bulan berapa sekarang ini? Lalu pertanyaan ketiga, apa yang kau hasilkan dalam hidup? Saudara, ini konsep penting. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kenapa ada banyak orang berkata kalau saya menyampaikan firman itu cenderung kasar kata-kata saya? Saya jawab bahwa itulah cara Roh Kudus mengajar saya. Dia tahu karakter saya itu cukup keras. Maka kalau dia nggak berkata keras kepada saya nggak akan ngerti. Nah, maaf kalau saya pakai katakan ini, jangan tersinggung. Maaf. Umur berapa kita sekarang? Sudah bulan berapa sekarang ini? Tanyakan, apa hasil dalam hidup kita? Maaf. Kalau kita cuma menghasilkan tai saja setiap hari yang kita buang. Tahu kata-kata ini Tuhan ngomong kepada saya seperti itu. Percuma aku menyelamatkan kamu, Daniel. Ini betul juga. Betul? Kalau kita cuma menghasilkan kotoran, orang lain gak akan keberkatan dalam hidup ini. Pikirkan. Cukupkan diri dengan apa yang kita punya. Saya radikal dalam hal ini. Kalau saya terima berkat dari Tuhan, maka saya menggunakan cara yang sangat berbalik dengan kebanyakan manusia. Semua manusia kalau terima berkat, terima uang, terima apa saja, maka dipikir untuk aku dulu, sisanya baru untuk orang lain. Kan begitu bukan?